Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Puji, ini data yang Puji punya ya. Kalau tidak salah ini datanya di mana kalau Bapak lihat dari data yang ada itu kan, yang sudah di ACC katanya ya. Untuk Puji variabel disiplin kerja ini ada indikatornya ada berapa nih? 8 ya. Ini indikator nanti tulis saja diketik apa saja indikator yang pertama, kedua, ketiga. Masing-masing indikator itu kan ada 3 item pertanyaan ya. Ini yang sudah Bapak buat. Ini totalnya. Ini untuk disiplin kerja. Kemudian ini untuk gaya kepemimpinan ya. Kemudian ini untuk kinerja karyawan. Kalau yang ini dimensinya ataupun indikator-indikatornya, ini item pertanyaannya. Oke, total responden itu kan ada 48 ya, ini totalnya 48. Sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mengolah data ini. Baik, ini kita akan olah datanya dengan menggunakan SPSS 26. Oke. Kita buka dulu untuk SPSS 26 nya. Oke, yang pertama kita copy dulu ya data ini. Yang pertama kita frekuensi data aja dulu ya. Oke, kita copy data ini, frekuensi data. Untuk frekuensi datanya, data ini kita copy, lalu kita masukkan di SPSS di sini, paste ya, di paste. Kemudian di sini di variable view kita ganti, ini kan yang X ya, X1, ini nih X1, lalu yang ini X2, yang ini Y. Oke, desimalnya 2 biarkan aja. Di sini labelnya yang pertama itu yang punya Puji disiplin kerja ya, disiplin kerja. Oke, kemudian kalau yang di sini gaya kepemimpinan untuk X2 nya, gaya kepemimpinan transformasional ya. Kalau yang di sini kinerja karyawan. Oke, kemudian yang kita rubah lagi di measure, kita pilih skill aja semuanya. Oke, lalu kita balik lagi ke sini ke data view. Ini sudah dapat. Kita akan melakukan frekuensi data dulu ya, sebaran datanya. Dari analyze, klik deskriptif statistiknya, kemudian pilih deskriptif. Oke, ini di blok semuanya, lalu dimasukkan ke variabel ya. Optionnya kita pilih apa yang akan kita inikan. Ini bisa saja dari pakai ini ataupun nanti pakai yang frekuensi ya. Ini klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Ini sama saja dengan deskriptif statistik, ini sama saja kita dengan menggunakan frekuensi. Nih, dari sini klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian pilih frekuensi ya. Kemudian kita pilih, kita blok semuanya, lalu kita masukkan ke sini. Ini sama saja ya. Kemudian pilih statistik, ini min, median, modus, sum, standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum, standar errornya. Ini di checklist semuanya, lalu continue ya. Kita mau pilih chart, taruhlah kita mau ininya pakai histogram ya. Ininya di checklist, lalu continue, lalu OK ya. Ini lagi loading. Ini nanti datanya sama dengan yang ada di sini ya. Ini boleh pakai yang mana maunya. Ini frekuensi datanya, sebaran datanya ya. Untuk yang X1, X2 dari ininya semuanya ada di sini. Kemudian ini adalah histogramnya untuk disiplin kerja, gaya kepemimpinan, kinerja karyawan. Oke,
Udah ya. Ini untuk deskripsi data disimpan dulu. Oke, save. Ini disimpan di deskripsi di sini punya Puji. Oke, deskripsi data ya. Deskripsi data. Nanti tinggal dibuka aja ya. Nanti Bapak kirimkan untuk datanya, output SPSS-nya. Kalau udah ada SPSS-nya di komputer ataupun di laptop, udah bisa buka nanti. Save. Oke, ini sudah di save. Outputnya ini outputnya ya, nanti ini dideskripsikan nih. Berapa nilai rata-rata untuk disiplin kerja, gaya kepemimpinan, kinerja karyawan, mediannya berapa nilainya, modusnya berapa, standar deviasinya, varian range minimum maksimum. Ini ya, nanti dideskripsikan. Oke, ini close. Sekarang kita akan melihat untuk validitas dan reliabilitas. Oke, validitas dan reliabilitas yang kita ambil datanya dari sini ya, data lampiran original ini di sini. Oke. Apakah data ini valid? Yang perlu dipahami di sini adalah belum ini. Punyanya Santia. Oke. Ini datanya hampir sama ya. Yang nanti dilihat di sini adalah Magda ini. Belum di. Nanti di sini tentukan dulu berapa nilai R tabelnya, R tabel, kemudian T tabel, kemudian F tabel. Oke ya, tentukan ini sama. Nanti R tabel itu cari dari tabel nantinya tabel akan Bapak kirimkan ya. Intinya sih datanya udah nggak ada masalah. Nanti berapa R tabel, T tabelnya nanti akan Bapak kirimkan ya. Oke, kita mau melihat untuk validitas dulu. Validitasnya di sini data yang kita ambil dari lampiran data ordinal ini. Kita kalau untuk validitas ini per variabel ya. Ini disiplin kerja dulu yang pertama. Disiplin kerja kita copy ya, dari atas sampai bawah. Setelah kita copy, lalu kita paste di sini SPSS-nya. Oke, satu. Lalu di data view kita kasih di sini x1 ya, x1.2, x1.3 ya. Atau kalau misalkan mau di copy ini bisa saja di sini nanti dari sini ya, di copy bisa. Ini secara manualnya ya, biar paham dulu. Ini x1.4 terus x1.5 ganti semuanya x1.6, x1.7, x1.8, x1.9, x1.10, x1.11, x1.12, berapa ya? 24 banyak nih. x1.13, x1.14, x1.16. Oke, sampai kita dapat 12, 13, 14 ini. x1.14, x1.15, oke, 16. Ini Bapak buat secara manual ya, kalau yang cepatnya ada, biar paham aja dulu. Udah buat secara manual. Yang desimal biarkan saja ya, yang
desimal yang kita ganti di sini aja measure ini kita pilih skill aja semuanya ya. Kita pilih skill semuanya kedua. Oke, lalu kita balik lagi ke sini ke data view, kemudian kita analyze untuk melihat validitas dan reliabilitas untuk variabel X1. Oke, klik dari analyze skill, kemudian reliability analyze, ini di blok semuanya kita masukkan di sini di item ya. Kemudian di statistiknya kita pilih item skill of delete, lalu continue ya. Kita ketikkan di sini validitas dan reliabilitas di sini ya, validitas dan reliabilitas variabel X1. Oke, kita lihat di sini validitas dan reliabilitasnya. Dari sini nih, yang dilihat di sini nih, ini valid atau tidak. Kalau Bapak lihat di sini datanya valid. Kenapa? Kalau Bapak melihat di sini, kenapa ini dikatakan valid? Ini lampiran R tabelnya. Berapa sih R tabel untuk 48? Di sini df-nya n-2, n-nya kan 48, 48 dikurangi 2 berarti 46. Dengan tingkat signifikansinya untuk dua arah itu sebesar 0,05. Berarti kita pilih yang nomor 2 ini ya. Ini ya, kalau yang di atas ini untuk tingkat signifikansi untuk satu arah, kita pilih yang dua arah aja. Yang dua arah itu berarti kita pilih yang ini. Berarti n-2 berarti 48 dikurangi 2, jadi 46. 46 kita cari sampai bawah angka 46, kita dapatkan di sini 46 ini. Berarti R tabelnya 0,284 di sini ya. Kita ketikkan di sini mana yang tadi R tabelnya 0,28 berapa? 2845. Ini untuk R tabel. Kalau kita lihat dari R tabel yang ada ini ya, berapa nilai R tabelnya? 2,845. Kalau kita lihat di sini ada enggak R hitungnya di bawah 2,845? Kalau kita lihat di sini tidak ada yang di bawah 0,2845. Jadi di sini semuanya di atas 0,2845. Artinya data ini valid. Ya, ini valid. Nah, kemudian kita lihat untuk reliabilitasnya. Nilai reliabilitas itu ini. Ya, nilai reliabilitas itu yang dilihat dari alpha Cronbach-nya. Alpha Cronbach-nya nilainya sebesar 0,946. Jika nilainya lebih daripada 0,7, artinya data ini reliable. Jadi data ini valid dan kemudian reliable. Ini ya, kita save lagi, simpan validitas, dan reliabilitas variabel X1. Nah, punya puji nih. Save lagi, kita tutup. Oke, outputnya yang ditutup ya. Lalu kita ini kan untuk yang keduanya, untuk X2 nya kita copy lagi di sini. X2 kita copy sampai bawah ini. Setelah kita copy lalu kita masukkan lagi di sini ya. Ini kan sampai berapa nih? Banyak ini 48. Oke, kita masuk lagi ke variabel view. Ini X2 ya, X2.1, X2.2, tekan lagi X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8, X2.9,
x2.10, x2.11, x2.12. Oke, kemudian kita pilih measure lagi skill ya, semuanya kita buat skill. Oke, lalu langkahnya sama, kita kan mau lihat validitas dan reliabilitasnya untuk variabel x2. Oke, kita blok lagi, masukkan ke sini statistiknya, checklist, item, ini semuanya, continue. Kita ketikkan di sini validitas dan reliabilitas variabel x2. Oke, ini udah kita dapatkan. Kita lihat lagi, ada tidak angka di bawah 0, berapa tadi R tabelnya? R tabelnya itu 0,285 ya. Ada enggak data output yang ada di sini di bawah 0,285? Ini enggak ada ya, berarti data ini valid. Kemudian ini nilai reliabilitasnya reliable ya. Jadi di atas 0,7 selesai tuh. Jadi datanya ini valid, validitasnya ini dari sini nih yang melihatnya. Oke, simpan lagi output validitas dan reliabilitas variabel x2. Oke, save. Oke, lalu kita close ini outputnya, kita buat lagi di sini. Kemudian buka lagi untuk variabel x, y ya, yang y. Lalu kita ini dulu sini yang y, kita copy lagi yang y ini ya sampai 18 ya. Oke, yang y kita copy, masukkan di sini. Oke, paste variable view. Ini kita ganti y1 ya. Kalau yang y1 gampang, y1 sorry, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10, y11, y12, y13, y14, y15, 11, 18. Oke, kita ganti measure. Ini buat sarana belajar nantinya ya. Oke, klik analyze, skill, reliability, ini di blok lagi, masukkan ke item, statistik pilih lagi, item, skill, continue, lalu kita ketikkan di sininya validitas dan reliabilitas variabel y. Oke, enter. Ada enggak datanya yang di bawah 0,285? Ini kita lihat ada yang data missing ya. Tadi nggak ada yang missing 285, ternyata ada yang tidak valid ya. Tadi valid semua datanya. Ini nih satu nih Y9 ada yang tidak valid ya. Tadi datanya valid semua. Ini yang Y9 ada masalah, nanti ini bisa dibuang aja nggak apa-apa ya. Ini dibuang, nanti direkalkulasi lagi jadi Y9 nih. Kalaupun ini mau dibuat valid sebetulnya bisa. Yang Y9 nanti kita lihat di yang Y9 ada masalah apa nih. Yang Y9 tadi nggak ada masalah yang Y9. Taruh yang Y9. Kita lihat 152. Oh ya. Coba kita rubah dulu datanya.
Y9. Coba kita lihat, copy lagi yang Y9, masukkan lagi di output yang Y9. Oke, kita lihat ini yang Y9, kita hapus dulu. Coba kita cek lagi yang Y9, harusnya udah nggak ada masalah. Ya, mana? Oke, yang Y9 ada masalah nih di datanya nih. Nanti akan cek. Ya, yang Y9 nih. Oke, puji. Tadi nggak ada masalah ya, Pak. Sekarang ada masalah yang Y9. Oke. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti akan Bapak cek dulu yang Y9 nih, supaya nanti datanya bagus. Yang Y9 ini, oke, sebentar nih. Ini masalahnya ada di Y9. Oke, sebentar ya. Y9. Ini 152 sendiri. Kita copy lagi yang Y9. Kita analyze lagi. Ini hapus dulu biar nggak double ya, biar nggak double. Tadi nggak ada masalah datanya. Analyze skill. Ini coba kita lihat dulu. Oke, udah nggak ada masalah ya. Nanti datanya Bapak kirim ulang itu. Oke, ini save dulu. Ini data Y ya. Oke, save. Ini nggak ada yang di bawah 2,58 ya. Selesai tuh. Ini selesai untuk validitas dan reliabilitas. Sekarang untuk koefisien korelasi dan regresi. Oke, dari mana data ini kita ambil? Nanti kita akan ambil punya Puji itu dari sini. Ini saya Bapak save dulu dari data regresi ini ya di sini. Ini data ini yang nanti di copy nih. Ini di copy lalu dimasukkan ke SPSS di sini. Oke, di sini diubah lagi. Ini X1. Ini X2, ini Y. Oke, di sini di label punya Puji itu disiplin kerja. Ya. Oke, disiplin kerja. Yang di sini gaya kepemimpinan. Kalau yang di sini kinerja karyawan. Oke, kita pilih di sini skill. Oke, kita masuk ke data view, klik analyze, kemudian pilih regresi linear, klik variabel dependennya itu kan kinerja kalau berterikat, kemudian yang ini variabel bebasnya, masukkan ke independen sini, lalu oke. Ini udah hasilnya nih. Yang ini untuk R square-nya berapa nilainya? 0,92 ya.
berapa, lihat tingkat hubungannya. Ini RC untuk ininya berapa persen, ini 85,1%. Untuk F hitung ini ya, hasil F hitungnya nanti dikorelasikan dengan F tabel. Ini untuk T hitungnya, ini berpengaruh semuanya. Karena apa? Kalau dilihat dari nilai signifikannya aja udah ketahuan nih, nilai signifikannya di bawah 0,05. Jadi ada pengaruh ini, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y ada pengaruh. Ini Bapak simpan lagi, nanti kalau mau tanya silakan nantinya. Output regresi ya, regresi. Udah, itu aja. Nanti tinggal dideskripsikan berapa nilai F hitungnya, F tabelnya. Oke. Kalau untuk melihat untuk menghitung F tabel dan F hitung, nanti lampirannya ini itu tabel. Itu tabelnya itu nanti cara bacanya seperti ini. Ya. Itu kan ada 48. 48 itu berarti kita lihat di sini. Berapa DF-nya? Degree of freedom-nya, derajat kebebasannya, kita sampelnya ada 48. 48 dikurangi 3. 3 itu semua variabel. Variabelnya kan ada 3 ya, variabel bebas dan variabel teriaknya ada 3. Berarti 48 dikurangi 3. 48 dikurangi 3 jadi 45 ini. Di sini 45 itu kalau kita lihat dengan dua sisi ya, dua pihak, berarti di sini kita melihat dua pihak berarti T tabelnya sebesar 2014. Ya, kita tulis di sini biar nggak lupa nih. 2014. Ya. 2,014 nih. Tadi berapa R hitungnya? Sorry. R tabelnya 2845 ya. 2,845. Oke. Sekarang kita lihat F tabelnya. Coba kalau kita lihat nih di output. Di outputnya ada nggak berapa sih nilai dari outputnya? Jika kurang daripada 2, jika nilai T hitungnya lebih daripada 2,014, artinya ada pengaruh. Kan di sini nih, lihat nilai ininya nih. Ini kan di atas dari 2,014, 2014 ya kan. Dari nilai signifikansinya aja nih. Apalagi yang di sini. Ini pasti berpengaruh secara simultannya juga. Cara melihat untuk F tabel, kita lihat lagi dari tabelnya ya. Dari F tabelnya kita lihat tabelnya di sini. Cara bacanya gini. Kalau tabel beda lagi. Oke. Degree of freedom kita itu ada ininya ada 3 variabel. Ya. Ada 3 variabel. Satu di sini berarti ada ininya berapa? Ada 48. 48 dikurangi 3. N min K min 1. N-nya ini jumlah sampel, K-nya variabel bebas, min dikurangi 1. Ya. Jadi 45 di sini. Jadi dapatnya kita 2,81 F tabelnya. Ya, kita tuliskan 2,81. 2,811. Udah selesai nih. Kita simpan. Nanti datanya akan Bapak kirimkan ulang. Ya, punya puji. Ini ya hasilnya. Ini outputnya nanti akan Bapak kirimkan juga lagi. Ya. Jadi ini punya puji nih untuk datanya. Ini untuk untuk R koefisien determinasi di sini, R koefisien korelasinya ini koefisien korelasi determinasi, ini nilai untuk apa persamaannya tuh ini untuk nilai T hitungnya, ini untuk nilai signifikansinya, ini F ya. Oke, itu aja gampang kan, udah. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.